Sebelum saya memulai, terimalah salam pengajar umat dari saya. Tapi selamat menalatai, salam sejahtera karena melempang, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Surya Agung Dwi Pertama dengan NIM 2504006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul Analisis Permasalahan dan Perbaikan Implementasi Sistem Informasi Akademik atau SIAKAT di perguruan tinggi. Dalam presentasi ini saya akan membahas beberapa permasalahan yang sering muncul dalam menerapkan SIAKAT, faktor penyebabnya, dampak yang ditimbulkan, serta rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan agar sistem dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh penggunanya. Oke, baik, kita akan lanjut ke slide 2, yaitu pendahuluan. Sistem Informasi Akademik atau SIAKAT merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola berbagai data dan aktivitas akademik di perguruan tinggi. Melalui sistem ini, mahasiswa dapat melakukan pengisian KRS, melihat jadwal kuliah, mengakses nilai, serta memperoleh berbagai informasi akademik lainnya. Sementara itu, dosen dapat mengelola perkuliahan dan menginput nilai secara lebih mudah. Keberadaan SIAKAT sangat penting karena dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat akses informasi, serta membantu pihak kampus dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia. Namun, dalam implementasinya sering ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan sistem belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan konsep sistem informasi manajemen. Lalu kita lanjut ke slide 2. Di sini ada gambaran kasus. Pada studi kasus ini, sebuah perguruan tinggi menerapkan SIAKAT baru dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan akademik. Namun setelah sistem diterapkan, muncul beberapa permasalahan. Beberapa dosen masih belum memahami cara menggunakan sistem dengan baik. Selain itu, sebagian mahasiswa mengalami kesulitan dalam menggunakan fitur-fitur tertentu yang tersedia. Lalu ada permasalahan lainnya yang muncul adalah data akademik yang sering terlambat diperbarui, sehingga informasi yang diterima pengguna menjadi kurang akurat. Koordinasi antara unit kerja juga belum berjalan secara efektif, sehingga proses pengelolaan data menjadi kurang lancar. Selain itu, kampus juga belum melakukan audit keamanan sistem secara berkala. Akibatnya, pelayanan akademik menjadi lebih lambat dan menimbulkan kebingungan bagi pengguna sistem. Lalu kita lanjut ke slide 4. Di sini ada peran tim dalam keberhasilan proyek. Keberhasilan implementasi SIAKAT tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kerja sama seluruh pihak yang terlibat. Lalu ada pimpinan kampus memiliki peran dalam menetapkan kebijakan, menyediakan anggaran, serta memberikan dukungan terhadap penerapan sistem. Lalu ada tim IT bertanggung jawab dalam implementasi teknis, pemeliharaan sistem, integrasi data, serta memberikan bantuan ketika terjadi kendala. Lalu ada admin akademik berperan dalam mengelola dan memverifikasi data akademik serta menjadi penghubung antara pengguna dengan tim IT. Lalu ada dosen menggunakan sistem untuk mengelola kegiatan akademik dan menginput nilai mahasiswa. Sedangkan mahasiswa merupakan pengguna utama yang memanfaatkan berbagai layanan akademik melalui sistem tersebut. Apabila seluruh pihak dapat menjalankan perannya dengan baik, maka peluang keberhasilan implementasi sistem akan semakin besar. Lalu kita bakal lanjut ke slide 5.
keputusan strategis untuk pimpinan. Di sini ada dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut, pimpinan kampus perlu mengambil beberapa keputusan strategis. Pertama, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada dosen, admin akademik, dan mahasiswa agar mereka memahami cara penggunaan sistem secara benar. Lalu yang kedua, menyediakan dukungan teknis yang cepat dan responsif sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera ditangani. Lalu ada yang ketiga, melakukan evaluasi sistem secara berkala untuk mengetahui kelemahan yang masih terdapat pada sistem. Lalu yang terakhir, meningkatkan keamanan data akademik melalui pengaturan hak akses, backup data secara rutin, serta perlindungan terhadap data pengguna. Keputusan tersebut sangat penting karena akan menentukan keberhasilan implementasi SIAKAD dalam jangka panjang. Lalu kita bakalan lanjut slide ke-6. Faktor penyebab implementasi kurang optimal. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan implementasi SIAKAD belum berjalan secara optimal. Faktor pertama adalah materi pelatihan yang belum sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ada pengguna yang merasa materi terlalu teknis, sementara yang lain merasa materi yang diberikan terlalu singkat. Lalu ada faktor yang kedua adalah kurangnya sosialisasi sehingga banyak pengguna yang belum memahami manfaat maupun cara kerja sistem baru. Lalu ada faktor yang ketiga adalah rendahnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Sebagian pengguna masih terbiasa menggunakan sistem lama sehingga mengalami kesulitan saat beralih ke sistem baru. Lalu yang terakhir ada faktor keempat adalah koordinasi antar unit yang belum terstruktur dengan baik sehingga aliran data menjadi terhambat. Faktor-faktor tersebut secara langsung mempengaruhi tingkat penggunaan dan kualitas data yang dihasilkan oleh sistem. Lalu kita lanjut ke slide 7, dampak bermasalahan terhadap kampus. Permasalahan dalam implementasi SIAKAD dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap kampus. Salah satunya adalah pelayanan akademik menjadi lebih lambat karena proses administrasi tidak berjalan secara optimal. Selain itu, dapat terjadi kesalahan atau keterlambatan data yang menyebabkan informasi akademik menjadi kurang akurat. Masalah ini juga dapat menurunkan tingkat kepuasan pengguna karena dosen maupun mahasiswa menjadi kurang percaya terhadap sistem yang digunakan. Dari sisi manajemen, keputusan yang diambil juga berpotensi menjadi kurang efektif apabila data yang tersedia tidak lengkap atau tidak akurat. Oleh karena itu, berbagai kendala yang muncul perlu segera ditangani agar tidak mengganggu proses akademik secara keseluruhan. Lalu kita lanjut ke slide 8. Adanya peran audit sistem informasi. Audit sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan keamanan sistem. Melalui audit, kampus dapat mengevaluasi efektivitas pengendalian yang telah diterapkan pada sistem. Audit juga membantu mengidentifikasi berbagai kelemahan yang mungkin terdapat dalam proses maupun teknologi yang digunakan. Selain itu, audit dapat menilai tingkat keamanan sistem sehingga risiko kebocoran data atau penyalahgunaan akses dapat diminimalkan. Hasil audit kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan yang lebih tepat dan terarah. Dengan demikian, audit tidak hanya berfungsi untuk menemukan masalah, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas sistem secara berkelanjutan. Lalu ada ke slide 9. Di sini ada solusi dan rekomendasi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan. Dalam jangka pendek,
Kampus dapat memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada dosen, admin akademik, dan mahasiswa. Kampus juga dapat menyediakan panduan penggunaan dalam bentuk video atau modul yang mudah dipahami. Selain itu, fitur-fitur yang sering membingungkan pengguna perlu diperbaiki agar lebih mudah digunakan. Koordinasi antar unit juga perlu ditingkatkan melalui prosedur kerja yang lebih jelas. Lalu ada untuk jangka panjang, kampus perlu melakukan audit sistem secara berkala, mengembangkan sistem berdasarkan kebutuhan pengguna, serta meningkatkan keamanan data akademik. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi zakat diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh pengguna. Slide terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi akademik tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kerja sama tim, keputusan manajemen yang tepat, serta evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Permasalahan yang muncul seperti kurangnya pelatihan, lemahnya sosialisasi, koordinasi yang belum optimal, dan belum adanya audit keamanan secara berkala dapat mempengaruhi kualitas layanan akademik. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya perbaikan seperti peningkatan pelatihan, penguatan koordinasi, pengembangan sistem secara berkelanjutan, serta pelaksanaan audit sistem informasi secara berkala. Dengan adanya kolaborasi dari seluruh pihak, zakat dapat menjadi sistem yang mampu mendukung pelayanan akademik secara lebih efektif dan efisien dan berkualitas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akan tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om Sahai.